Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai leasing. Apa sih leasing itu? Leasing merupakan salah satu cara untuk membiayai investasi di suatu perusahaan. Dengan adanya leasing, maka sumber pembiayaan atau investasi pada aktiva tetap, misalnya mesin, gedung, kendaraan dan lain-lain, bisa dilakukan. Selanjutnya, macam-macam leasing. Yang pertama, operasi leasing atau sewa operasi. Secara umum menyediakan dua fasilitas, yaitu pembiayaan dan pemeliharaan. Pihak lessor selain menyediakan fasilitas pembiayaan, harus juga memelihara dan merawat aktiva tetap yang disewakan. Biaya pemeliharaan aktiva sering juga dimasuk dalam pembayaran leasing. Karakteristik penting dari sewa operasi adalah aktiva yang dilisi tidak diamortisasi secara penuh. Dengan kata lain, pembayaran leasing tidak cukup untuk menutupi seluruh aktiva, tetapi kontrak leasing dibuat selama suatu periode yang lebih pendek daripada umur ekonomis aktiva, dan lessor berharap seluruh nilai aktiva akan tertutup. Yang selanjutnya, financial of capital leasing atau leasing keuangan atau modal. Leasing keuangan atau leasing modal ini berbeda dengan leasing operasi, karena leasing keuangan atau modal ini tidak menyediakan jasa pemeliharaan dan juga tidak dapat dibatalkan. Kemudian diamortisasi secara penuh, dalam arti lessor menerima pembayaran leasing sebesar seluruh aktiva nilai ditambah dengan suatu tingkat hasil investasi. Yang ketiga, sell and leaseback. Perusahaan yang memiliki aktiva seperti tanah, bangunan, dan peralatan pabrik menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan sekaligus menyewakan kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu. Manfaat dari sell and leaseback yaitu penjualan atau leasing menerima pembayaran secara segera sebagai tambahan dana yang dapat diinvestasikan kepada investasi lain. Yang keempat, combination leasing atau leasing kombinasi. Di sini banyak lessor yang menawarkan leasing dengan suatu persyaratan yang lebih bervariasi. Oleh karena itu, leasing sering merupakan gabungan dari leasing operasi dan leasing keuangan. Untuk contohnya, yaitu perjanjian pembatalan umum untuk leasing operasi. Tapi banyak leasing keuangan pada saat ini membuat perjanjian pembatalan. Meskipun demikian, dalam leasing keuangan perjanjian tersebut menyangkut provisi pembayaran kembali kepada lessor yang harus dilakukan oleh leasing sebagai penalti yang cukup untuk menutup nilai aktiva yang tidak teramortisasi atas aktiva yang disewakan. Yang selanjutnya, langkah-langkah leasing keuangan. Pertama, perusahaan akan memakai untuk menentukan aktiva yang dibutuhkan. Kemudian akan pergi ke penjual atau pabrik atau distributor aktiva tersebut. Setelah aktiva itu ditemukan, maka leasing melakukan negosiasi harga dan pengiriman dengan produsen aktiva. Kedua, perusahaan pengguna menghubungi perusahaan leasing untuk membeli aktiva ke produsen, dan pada saat itu perusahaan pengguna melakukan perjanjian untuk menyewa aktiva dari perusahaan leasing atau lembaga keuangan.
Yang selanjutnya, evaluasi oleh leasing. Leasing harus menentukan bahwa leasing suatu aktiva lebih hemat daripada membeli aktiva dengan sumber pembiayaan dari hutang. Jadi lebih baik membeli aktiva menggunakan leasing daripada membeli aktiva sebagai pembiayaan dari hutang. Yang selanjutnya, tahapan analisis leasing. Yang pertama, suatu perusahaan memutuskan mendapatkan suatu aktiva tertentu. Keputusan ini didasarkan pada prosedur capital budgeting biasa. Dalam analisis leasing hanya berhubungan dengan apakah mendapatkan kegunaan aktiva dengan leasing atau dengan pembeli. Tetapi jika biaya modal efektif, maka diperoleh dengan leasing secara substansi yang lebih rendah daripada biaya hutang. Kemudian biaya modal tersebut digunakan dalam capital budgeting yang harus dihitung kembali, dan mungkin proyek yang semula dipertimbangkan ditolak kemudian menjadi dapat diterima. Yang kedua, apabila perusahaan telah memutuskan untuk memanfaatkan aktiva tersebut, maka perusahaan akan melakukan pembiayaan. Perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan dan tidak mempunyai kelebihan uang tunai, maka modal untuk membiayai aktiva baru harus diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, dana untuk membeli aktiva dapat diperoleh dengan meminjam, menyediakan laba ditahan, atau menjual saham baru. Alternatif lain yaitu aktiva tersebut dapat dilisi. Sebab dari kapitalisasi premi leasing moralnya mempunyai dampak struktur modal yang sama seperti hutang. Sebagai contoh, PT Maju memerlukan suatu aktiva dengan harga 1 miliar selama 2 tahun, dan perusahaan harus memilih antara leasing dan membeli aktiva tersebut dengan meminjam uang tunai di bank. Jika aktiva tersebut dibeli dengan uang dari bank dan bank menentukan suku bunga sebesar 10%, sehingga perusahaan harus membayar bunga sebesar 100 miliar setiap akhir tahun, dan pengembalian pokok pinjaman sebesar 1 triliun pada akhir tahun kedua. Metode penyusutan menggunakan garis lurus dengan tidak ada nilai sisa. Alternatif lain untuk PT Maju dan melisi aktiva tersebut selama 2 tahun dengan pembayaran leasing sebesar 550 juta pada setiap akhir tahun dengan tarif pajak 40%. Yang selanjutnya, analisis leasing versus pinjaman. Yang pertama, estimasi aliran kas berkaitan dengan meminjam dan membeli aktiva tersebut, yaitu aliran kas yang berkaitan dengan pembayaran pembayaran hutang. Kedua, estimasi aliran kas berkaitan dengan leasing aktiva tersebut. Yang ketiga, membandingkan dua metode pembiayaan untuk menentukan metode yang mempunyai biaya lebih rendah. Ini sebagai contoh cara jika meminjam dana dari bank dan membeli aktiva. Yang selanjutnya, analisis net present value. Pada tabel 1 ini menunjukkan langkah analisis net present value dari leasing. Bagian pertama merupakan analisis jika PT Abadi meminjam uang dan kemudian membeli aktiva tersebut. Suku bunga diskonto yang digunakan sebesar 6%. Sedangkan pada bagian kedua merupakan analisis atas biaya leasing. Langkah selanjutnya membandingkan biaya bersih pemilikan dengan biaya bersih leasing. Analisa ini dalam
bentuk jutaan rupiah. Selanjutnya, analisis internal rate of return atau IRR. Keputusan beli versus leasing dapat dianalisis dengan pendekatan internal of return atau IRR. Tabel 2 ini menunjukkan analisis IRR sebagai berikut. Baris pertama menunjukkan harga beli neto aktiva tersebut perlu dihindari apabila PT Abadi melakukan leasing. Kedua, kemudian dimasukkan biaya leasing setelah pajak per tahun. Yang ketiga, baris ketiga merupakan penghematan atas depresiasi setelah pajak yang hilang karena memilih leasing. Yang keempat, pemilihan leasing menyebabkan terhindarnya biaya perawatan sebesar 15 juta atau 9 juta setelah pajak per tahun. Yang kelima, biaya oportunitas yang hilang karena leasing selain penghematan penyusutan setelah pajak adalah nilai sisa setelah pajak sebesar 18 juta seperti pada baris kelima. Yang selanjutnya, baris keenam merupakan aliran kas untuk tahunan. Selanjutnya, evaluasi oleh lessor. Lessor sebagai pihak yang menyediakan dana juga harus melakukan analisis terhadap proposal leasing. Analisis lessor menyangkut penetapan aliran kas keluar bersih, penentuan aliran kas masuk periodik, perkiraan nilai sisa setelah pajak atas properti saat leasing berakhir, serta menentukan apakah tingkat hasil atas leasing melebihi biaya modal lessor atau apakah NPF leasing lebih besar dari 0. Ini merupakan salah satu contoh dalam mengasumsikan kerjasama seperti leasing yang terjadi pada PT Abadi. Sekian, demikian yang saya dapat jelaskan mengenai leasing. Atas perhatiannya, terima kasih sudah melihat dan sudah memperhatikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.